Kita akan membedah mulai menerangkan fungsi tiga tahap dalam proses penyelaman dalam air. Proses pertama, kita semua mungkin ada yang belum, mungkin atau sebagian besar sudah proses pertama itu menghidupkan roh. Eh, itu waktu Munas. Waktu Munas semua sudah kita praktekkan. Semuanya sudah menjalani proses pertama. Proses pertama bagaimana? Nek sing belum tahu, kita akan beritahu. Nah, proses pertama menghidupkan ruh. Karena penyelaman pertama dulu karena belum tahu Tuhan, karena belum tahu siapa yang kita percaya, karena belum tahu siapa yang kita sembah, maka dari pengetahuan-pengetahuan tentang keimanan sudah disampaikan oleh imam kita dan saudara-saudara semua. Tapi untuk menjadi ketetapan di jiwa kita, rohnya itu menjadi hidup, itu kita dengan metode celulob itu bermanfaat sekali karena dengan metode celulob itu yang kita hadapi hanya diri kita dengan Tuhan. Maka dari itu caranya dulu yang sudah-sudah ya sudah mungkin sudah banyak yang paham atau kurang paham kita akan sampaikan. Dengan metode selulup yang pertama adalah kita mencari ketetapan yang kita percaya, rohnya, sehingga seluruh. Nah, dari situ kita mulai, kita praktekkan, nah, kita suruh niat dulu. Ini tahap pertama ya. Dulu tuh niat dulu, kita menghadap Tuhan, nah, seperti itu. Terus dengan tujuan kita akan tahu siapa yang kita percaya dan siapa yang menciptakan kita dan yang memelihara kita sehingga kita mulai dengan metode slope, langsung slope. Nah, sampai ke dalam, akhirnya di situ hanya taunya yang kita percaya, diri kita dan yang kita percaya, sehingga di situ menjadi ketatap, oh, wes, ndok jero banyu, intine sing dipandang ya wes. Nek memang sing dipercaya Gusti Allah ya aku nek memang dikei urip ya tetep bakal urip wis notok seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi ketetapan, oh ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, ternyata yang menyelamatkan saya dan yang menghidupkan saya adalah Tuhan satu. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi ketetapan sehingga sudah tetap di dalam air itu akhirnya bangun, nah, dibawa hidup ke atas sehingga tidak dilepas.
Akhirnya kita itu sudah menjadi orang iman karena apa? Sudah terukir jiwanya, sudah hidup jiwanya sehingga terukir di sini. Oh, yang saya percaya hanya Tuhan satu, gitu, saudaraku. Oh, yang menyelamatkan adalah Tuhan yang menciptakanku. Oh, ternyata yang memelihara hidup saya dan yang memberi makan, minum, dan semuanya itu adalah Tuhan satu, Tuhan yang kami percaya. Di situ jadilah kita itu mempercayai Tuhan, dan di situ akhirnya kita juga mempercayakan hidup kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadinya orang iman. Gitu loh ya, tahap fase satu penyelaman dalam air sudah paham lur ya? Halo? Ya. Paham, Mbah. Oke. Paham. Oke, ya pasti paham karena apa? Saya sudah lewat dulu menjadi orang iman dari dahulu sampai sekarang. Ini jelas paham. Kalau belum paham, silakan tanya saudaraku. Kalau ada, gimana? Lanjut, sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan dengan metode selulup yang kedua. Apa ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, metode selulup yang kedua. Oke ya, metode selulup yang kedua, ini mungkin ada yang belum, mungkin. Kalau yang belum, nanti kita sampaikan dengan pengetahuan metode selulup yang kedua. Metode selulup yang kedua dikarenakan metode yang pertama sudah berhasil menjadi ketetapan kita tuh iman, percaya pada Allah dan mempercayakan hidupnya pada Allah, sudah iman, maka seterusnya, seterusnya menginjak yang kedua, keikhlasan terendah di Baitullah. Ini nulis iman, mempercayakan kan kita butuh ketetapan ikhlas. Hidup kita serahkan kepada Allah dengan keikhlasan yang yang terendah. Makanya metode yang kedua ini, ya saya mulai pertama sebelum menyelam ke dalam air yang dalam, notok keikhlasan ini kan kita sudah sadar, sudah iman, maka yang kita lanjutkan tentang keikhlasan kita, berserah diri kita, ikhlas karena Allah tok. Nah, keikhlasannya menyelam ke dalam, ikhlas berserah dirinya total, ikhlas menuju ke Baitullah, menuju ke Baitullah, ke dalam, ikhlas semua, diikhlaskan semua, dilepaskan dari hal-hal dunia sing ngeribet-ngeribeti. Nah, itu dilepas semua. Jadi
metodenya masuk ke dalam akhir ikhlas. Ikhlasnya pol notok sehingga di situ masuk di Baitullah bersama Tuhanmu, bersama Allah. Karena hidup kita di Baitullah hanya bersama Allah tok. Sampai wis ikhlas masuk ke Baitullah, kita ukir, kita tetapkan di dalam jiwa kita bahwa kita selalu bersama Tuhan, selalu bersama Allah di Baitullah sana. Dinikmati nyaman bersama Tuhanmu. Dalam sud, masuk ke dalam tenang bersama Tuhannya, nyaman di situ bersama Tuhanmu, bersama Allahmu di Baitullah. Terus kamu sadar, naik ke atas, sadar bersama Tuhanmu, sama tetapkan naik ke atas untuk hidup di dunia, melihat dunia dengan bersama Tuhanmu. Kita tetapkan di hati tetap bersama Allah untuk hidup di dunia. Dalam menjalankan takdirmu di dunia. Selalu di Baitullah hidupmu. Seperti itu. Oke. Sudah paham saudaraku? Fase yang kedua sudah paham? Kalau belum paham, tanya. Monggo, ingkang tanglet, monggo ingkang tanya. Fase kedua. Oke, kalau sudah tahu berarti sudah melaksanakan semua dan alhamdulillah saudara-saudaraku semua dengan menjalani fase 1 dan 2 sudah menjadi teguh imannya, sudah sadar imannya sudah menjadi kelakuan dan berserah diri dan keikhlasannya bersama Tuhan selalu hidupnya selalu di Baitullah. Nah, alhamdulillah kalau sudah menjalani fase kedua, maka akan kalau sudah 1 dan 2 sudah selesai, ada fase ketiga. Yang 1 dan 2 sudah paham saudaraku? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Karena saya juga yakin kalau fase-fase ini dijalankan di sini masih tertancap terukir eh, keimanannya setapak demi setapak seperti yang kita sampaikan. Dan aku yakin saudara semua sudah mendapat hidayah dari Allah sebab mempunyai niat hidupnya bersama Tuhan. Oke, kalau sudah paham fase 1 dan 2, ini fase ketiga ini mungkin saudaraku banyak yang belum nih. Banyak yang belum. Oh, ini fase ketiga ini membalikkan kesadaran roh. Membalikkan kesadaran roh. Karena fase kedua sudah jelas ikhlasnya sampai notok ke Baitullah selalu bersadar bersama Tuhanmu untuk hidup bersama Tuhanmu. Nah,
Ini untuk fase ketiga, membalikkan kesadaran rohnya untuk hidup bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang saya sampaikan. Yang belum nanti bisa dipraktekkan di tempat masing-masing atau eh, lebih menurut saya kalau lebih sempurna kalau bisa ya datang ke Kediri, kalau nggak bisa aku yakin dengan pengetahuan yang kita sampaikan bisa dan tidak bisanya itu sebuah takdir, maka dengan apa yang sampaikan aku yakin Allah memberikan ketetapan sesuai keikhlasanmu menghadap Tuhanmu, menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Oke, oh, fase ketiga mengembalikan kesadaran roh. Kita praktekkan. Tapi ini pengetahuan ya, enggak di dalam air nih. Saudaraku semua, dengan adanya dulurku kabeh, saudaraku semua, sudah iman, sudah tahu Baitullah, sudah hidupnya bersama Baitullah dengan kesadarannya, berarti caranya hampir sama. Hampir sama pertama. Pertama niatnya hampir sama. Hampir sama dengan yang kedua. Hampir sama bagaimana? Awalnya sebelum selulup, ya ini keikhlasnya terendah di Baitullah, masuk ke Baitullah sama. Di Baitullahnya di dalam kesadaran bersama Tuhan di Baitullah notok sama metodenya. Nah, di situ dengan kesadaran kita sudah selalu bersama Tuhan, ya, dan kesadaran kita bahwa kita mempunyai tugas dari Tuhan karena kita hidup dan dihidupkan oleh Tuhan ke dunia ada sebagai eh, penerus risalah, termasuk kita ini termasuk orang-orang yang beriman diberi tanggung jawab oleh Tuhan di dunia sebagai apa? Sebagai menyampaikan risalah dari Tuhan, menyampaikan risalah dari leluhur kita. Nah, yang satu sadar kita menjadi pemimpin di dunia. Nah, tuh. Makanya dalam kesadaran di Baitullah, ya, itu ditetapkan ibaratnya lungguh kursi, iku wis Baitullah bersama Tuhan, jangan sampai dilepas. Wis diduduki di situ nyaman bersama Tuhan, tapi kesadarannya dengan penuh kesadaran kita bangkit ke atas, pancet, pancet bahasa Indonesia apa? Nah, tetap sadar, hidup kita dengan Allah, bersama Allah, tetap sadar di situ kita balik. Nah, dalam kondisi sesadar-sadarnya tetap kita sadar dalam keimanan dan bersama Tuhanmu bahwa kita sadar menjadi penerus utusan Tuhan, maka kita sadar kita balik. Nah, kita balik. Niat kesadarannya kita balik. Untuk apa kita balik? Kita melek untuk menggenggam dunia. Nah, kita melek. Tapi posisi kesadaran di Baitullah utuh, tetap. Nah, kita balik semua untuk
menerima kemahan Tuhan karena kita sudah diberi oleh Tuhan, kepercayaan oleh Tuhan menjadi penerus risalah, maka kita sadar utuh menggenggam dunia dengan kesadaran menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan, kita mampu dan yakin untuk meraih ketetapan yang kita terima. Nah, seperti itu, saudaraku. Ada yang ditanya, dulurku? Dan di dalam pelaksanaan ini macam-macam setiap saudara. Biasanya yang saya tanya itu macam-macam hidayah yang diberikannya. Tapi tidak sama, mungkin sesuai keniatannya. Ya, itu sesuai takdirnya juga. Jadi ada yang merasakan, wah pemberian Tuhan utuh, utuh beluh, percaya pada Tuhan utuh beluh ada, macam-macam di situ. Menjadi ketetapan jiwanya itu macam-macam. Nah, karena itu harus praktek. Ini hanya pengetahuan, yo, saudara semua harus mempraktekkan. Gitu ya, Lur. Ada yang ditanya, Lur? Saudara semua, ada yang ditanya? Tanya? Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 3 diulas, Bah. Oh, nomor 3. Oh, ini Oke. Mas Sutiono ini. Rahayu, Mas Ya, Sutiono. Bah. Oke. Rahayu. Ya, nomor 3 saya ulas ya, kembali ya. Siapa? Oke. Ini contoh sebelum menyelam, ya, sebelum menyelam, niatnya sama dengan metode kedua. Niatnya ikhlas, terendah di polne, menuju ke Baitullah bersama Tuhannya, ngoten lur, otok bersama Tuhannya di Baitullah, sehingga di situ penuh kesadaran bersama Tuhanmu, kita sadar bahwa kita itu masih mendapat tugas, masih hidup dan masih sadar hidup dan mendapat tugas. Orang nyaman tok dokono terus menengai mati nggak dokono. Nah, di situ yakin karena engkau dihidupkan oleh Tuhan nalikane ditotok no. Aku yakin ya tidak mati wong karena di situ Allah membangkitkan. Yang saya rasakan begitu. Kalau saya di Brusno ada yang membimbing notok pol, berserah diri saya itu total bersama Tuhan, saya itu total. Di situ pada umumnya kan nafas ya. Kalau kita berserahnya diri itu total, wis mati urip ya wis bersamamu ya Allah itu saya. Nah, di situ ternyata enggak pengupayaan, tapi Allah menggerakkan sehingga ke atas pelan-pelan gitu. Paham Mas ya? Ke atas pelan-pelan dengan penuh kesadaran bersama Tuhanmu di batu tetap, tapi dalam kesadaran itu engkau balik karena yang pertama kan hanya selalu hidupmu bersama Tuhan. Yang kedua, yang ketiga bersama Tuhanmu di bait Tuhan itu utuh, tetap terkunci, ter apa?
ya terkunci dan yakin, terus kita juga membalikan kesadaran kita, hidup kita menjadi hidup yang penuh, mempunyai tanggung jawab besar, sehingga mampu menerima apa yang diberikan Tuhan, sehingga kekuasaan yang diberikan Tuhan pun kita mampu dengan kesadaran dan keikhlasan dan percaya kita pada Yang Maha Kuasa. Sehingga boleh dikata kita mampu menerima, menggenggam dunia dengan kekuatan Tuhan Asmaul Husna 99 pun mampu, rasa percayanya kita pada Tuhan bisa mampu menerima tanggung jawab sebesar itu. Gitu Lur. Nah, mungkin kan itu terserah nanti seberapa itu, tapi di situ poinnya. Semakin besar yang kau percaya, semakin engkau akan dipercaya oleh Tuhanmu. Ukurannya keimanan kita, ukurannya rasa percaya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Lur? Paham, Bah. Jelas, Karena Mbak. kita hidup di dunia mampu menggenggam tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Di situ kita juga yakin, kita berserah diri, kita total bersama Tuhan kita. Rasa percayane renggone Gusti Allah lho, tanpa sirik, tanpa hijab, seperti itu. Makanya urusan dunia semualah itu yang semua kan terkendali oleh Tuhan, tersistem oleh Tuhan. Karena kita sadar semua tersistem oleh Tuhan, kalau kita rasa percaya kita pada Tuhan tanpa cacat, di situ akan lebih mudah dan dimudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke, saudaraku, paham? Oke. Yes. Lah piye wong iman ya ragu-ragu, akhirnya dapatnya ya ragu-ragu. Iman kok setengah, ya dapatnya ya setengah. Untung Tuhan memberikan setengah kepercayaannya. Untung masih diberi hidup. Untung masih diberi makan juga. Bah, Maha besar Allah, luar biasa kasih sayangnya. Lah, kebesaran Tuhan sing kaya ngono kuwi lho. Piye basa ngono? Gitu. Kebesaran Tuhan seperti itu loh. Masa kita sia-siakan sebagai hamba yang percaya pada Tuhannya? Malu ah. Malu ya? Oh, malu. Orang iman jangan mengeluh, saudaraku. Tetap semangat. Kemarin Zoom tidak bisa terlaksana, itu sudah takdir masa lalu. Tapi kita dengan semangat kita bersama, nyatanya diberikan kelancaran oleh Tuhan dengan hati dan tujuan yang sama. Sama niat, sama yang kita sembah, dan sama yang kita percaya. Akhirnya utuh keyakinan kita, mampu-mampu. Walah, bahasan goblok kayak. Ya, karena diberi kemampuan dan disupport oleh saudara-saudara, akhirnya semuanya dengan kerjasama dan musyawarah akhirnya terlaksana pada malam hari ini. Semua peralatan dan eh, fasilitas Zoom semua lebih baik.
Gitu saudaraku ya. Kalau masih ada yang kurang dan perlu disampaikan, monggo. Di pusat siap untuk menerima saran dan apa? Koreksi. Untuk menerima saran-saran saudaraku semua. Demi apa? Demi kelancaran menuju ke depan. Jamaah kita lebih maju, lebih imannya lebih tambah utuh, pengetahuan tambah utuh, tambah banyak, imannya tangguh-tangguh, ora sambat ae. Sambat gak apa-apa lho rencen ya menungso tapi dilu ae. Aja suwe-suwe. Oke, saudaraku, berarti tentang oh, proses penyelaman dalam air satu dan dua tiga sudah paham, saudaraku ya. Sudah, Ini Bah. fungsinya bagus sekali, bermanfaat sekali untuk apa mengukir, apa menetapkan keimanan pada jiwa kita itu dengan metode ini bagus sekali. Saya yang membuktikan dan saudara-saudaraku semua. Gitu, saudaraku ya. Mohon kalau yang belum segera melaksanakannya. Gitu, saudaraku. Oke, sudah paham? Sudah, Bah. Oke, kalau sudah paham, ini kan menerangkan tentang proses penyelaman, pengetahuan penyelaman dan menetapkan ruhnya dengan metode selam. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita akan menambah pengetahuan sedikit lagi ya, biar tambah lama, biar tambah lama. Mari kita, ya, mari kita belajar menyampaikan pengetahuan seterusnya. Oke, saudaraku, ini mengenai firman Allah dan firman sabda Allah. Oke, kita teruskan. Firman Tuhan ada dua. Satu, ketetapan Allah. Satu, ketetapan Allah. Ketetapan Allah bagaimana? Ketetapan Allah itu ayat kauniyah. Ya, ya, ngono ae. Firman Tuhan ada dua. Satu, ketetapan Allah. Ketetapannya Gusti Allah. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bagaimana? Ayat kauniyah itu ayat yang tak terucap, saudaraku. Wah, ini mesti bertanya-tanya. Ya, saya sendiri ya baru menerima dan saya sampaikan pada saudara-saudaraku. Ternyata firman Tuhan itu ada dua, ketetapan Allah, satu ayat kauniyah, ayat yang tak terucap seperti itu. Saudaraku, ya bernulis ya tak sampai no. Dan padha mancepe dua awake. Firman Tuhan ada dua, saudaraku. Yang satu ketetapan Allah,
Ketetapan Allah itu bagiannya ayat kauniyah, ayat yang tak terucap, bentuknya kelakuan atau keimanannya Rasulullah. Nah, atau sunnah Rasul. Oh, iki lho, kita malah nanti nyekrup. Oh, ternyata sunnah Rasul itu dahulu sing diarani sunnah Rasul itu eh, bentuknya itu kelakuannya Rasul, lakune Rasul. Kelakuan yang tak terucap tapi lakune Rasul sing harus dicontoh. Seperti itu, saudaraku. Lah sing dicontoh Rasulullah itu apanya? Ya, lakunya, bukan pakaiannya. Sing yang dicontoh adalah sunnah Rasul adalah lakunya, perilakunya Rasul. Termasuk akhlakul karimah dan seterusnya. Yang kedua, apa? Sabda Allah. Sabda Allah itu piye? Sabda Allah sama dengan ayat qauliyah. Jadi ayat sing diucap nih, kaul kan ucapan. Nah, itu. Kul, ucap. Firman Tuhan ada dua. Ini untuk pengetahuan orang-orang yang beriman seperti kita semua loh, kajian ini. Satu, ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, ayat kauniyah, ayat yang tak terucap. Jadi ayat-ayat dari Allah yang tak terucap, ya terus bagaimana kok nggak terucap? Ya ketemunya bentuknya kelakuan keimanan Rasul termasuk jadinya sunnah Rasul. Nah, makanya saudaraku pengertian ini kan sudah paham semua dari pelajaran-pelajaran pengetahuan yang saudara terima masa lalu. Sing diarani sunah Rasul itu bukan ucapan, bukan suara, tapi bentuk sing dicontoh laku-laku nih Rasulullah. Nah, Rasulullah niku nek nyontoh Rasulullah itu ya contohan Rasulullah ya ibaratnya lakune itu podo Quran berjalan. Nah, itu loh sunnah Rasul. Makanya setelah sebelum meninggal Rasulullah mewasiatkan pada umatnya besok sahabatku semua dan umatku semua setelah saya sudah meninggalkan dunia alias wafat maka engkau semua bisa selamat dan semua apa itu kepercayaan dan pecah menjadi 73 golongan. Nah, itu hanya satu yang selamat. Nah, sebagian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang selamat? Golongan mana? Ya golongan yang nyuntuh sunahku dan mengikuti Al-Quran. Jadi dua pusaka itu Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti selamat. Jadi umatnya Rasulullah sampai sekarang kalau benar-benar dia menyontoh lakunya Rasulullah dan membuat apa itu Quran sebagai pengetahuan tentang
mengetahui Tuhan hanya satu yang kita percaya, itu pasti selamat. Tuh. Jadi ternyata sunnah Rasul itu bukan memakai wangi-wangian sing selamat, tidak. Ya nyontoh lakunya, kelakuan ini. Tuh saudaraku. Nah, sabda Allah, ayat kuliah, ayat yang diucapkan dengan lisannya Rasulullah, yaitu Al-Quran. Tuh. Allah memberikan wahyu pada Rasulullah, ya, terus disampaikan lewat lisannya Rasulullah, lewat suaranya Rasulullah, itu namanya Al-Quran. Itu. Paham saudaraku ya? Oke, Paham, Mbak. Paham ya? oke. Paham iki wis umum, jadi paham. Cuma pengertian yang demikian ini hanya di sini saja, di jamaah kita. Lah, saya dulu kalau sabda ya ucapan Rasul, dawuh Rasulullah. Lah, ternyata di sini dawuh Rasulullah ya hanya Al-Qur'an. Itu malam Jumat ya, Pak. Dudu malam Jumat. Kok sunnah Rasulullah malam Jumat? Sunnah Rasulullah malam Jumat. Wah, wah, wah. Wah, Pak Mas Kuri. Rasulullah itu mengajak kita tuh menyembah Tuhan, malah kleru. Yang dicontoh malah Malam Jumat. malam Jumatnya. Tapi ya wajar, itu sifatnya basariahnya. Tapi aja lupa, cucul rasa percayanya pada Tuhanmu. Oke, saudaraku, lanjut ya. Ah, iki tak bedai mengenai sifat Nabi dan sifat Rasul. Nah, menisan ini tentang ketetapan Allah, ini wahyu-wahyu yang diberikan Rasulullah pada kita aslinya begini. Makanya di zaman sekarang kan sudah jelas yang dinamakan sabda Rasulullah, kalau yang asli murni ya yang disampaikan pasti berkaitan dengan Al-Qur'an. Kalau tidak ada, kalau di Al-Qur'an tidak ada sambungnya, ya itu namanya hadis atau hadis palsu, banyak sekali. Nek bahasa Arab cara Kang Alimin ya barang ngoten niku. Oke ya, ini jelas ya. Arahnya jelas. Yang kita percaya jelas. Sekarang sifat Nabi. Kenapa Nabi juga mempunyai sifat? Sifat kenabian adalah sifat dari Allah, dari wahyu, menjalani perintah Allah, tapi untuk dirinya sendiri alias dalam menjalani takdirnya sebagai utusan Allah, yaitu Nabi. Seperti itu. Kita tulis saja. Ngopi sih, Mbak. Oh, ngopi. Ngopi sih, Mbak. Oke, ngopi sih. Oke. Dengan biar dilayani oleh Mister. Monggo, Mbak. Nah. Kopi seruput sik lho. Oh, gitu. Alhamdulillah. Saudaraku semua. Oke, bismillah. Lanjut ya. Sifat Nabi. Biar tahu bedanya Nabi dan Rasul.
sama-sama utusan Tuhan, biar tahu bedanya. Bedanya Nabi karo Rasul. Nah, tahu bedanya sifatnya Nabi bagaimana, sifat dari Tuhan, sifatnya Rasul bagaimana. Terus Rasulullah itu ya Nabi, ya Rasul, ya manusia biasa. Nah, nanti di sini tahu posisinya Rasulullah itu bagaimana sebagai makhluk utusan Tuhan, bagaimana kita bedah di sini. Nah, ini sifatnya Nabi. Kalau sifatnya Allah, Nabi. Sifatnya Nabi. Tablet. Kok macet bahasan? Oh, nggak macet ini ini baru menulis. Ini ya, kita pertama kita harus tahu sifat Nabi, kedudukannya Nabi. Sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, dia menjalani takdirnya atau nubawah. Nubawah maknanya ketetapan Allah. Jadi Nabi itu sama-sama utusan Tuhan, tapi dia tidak wajib menyampaikan, tidak wajib menyampaikan, karena dia tahu dan sadar bahwa dia itu hanya menjalankan takdirnya dengan ketetapan Tuhannya, seperti itu, saudaraku. Oke, paham, saudaraku? Paham, Pak. Oke, yang kedua, sifat Rasul. Di sini pengertian-pengertian dari kemarin itu memang pokok dasarnya ini. Dari imam kita memberi dasar-dasar pengetahuan sehingga kedepannya itu kuat dan utuh dan tahu sasarannya. Gitu. Makanya kemarin termasuk fase Rujul Kamil barang kan tahu pendidik di posisi posisi masih eh, belajar cek belajar apa wis iso nyampe no atau bagaimana di situ memberi pelajaran-pelajaran kita tahu diri kita di situ saudaraku. Nah ini terus ke depan terus berkembang. Nanti masalah selanjutnya pasti Quran 30 juz sih. Masih banyak saudaraku, tenang. Ilmunya Imam tidak ada batasnya selama di panjenengan pun hidup pasti ada ilmunya. Karena saya itu sangat yakin eh, saya mengikuti beliaunya dari awal. Wes kesombongan bahasan ilmunya saya habiskan, tapi ternyata tidak habis-habis. Wong bahasan ya sombong menghabiskan ilmunya Allah. Saya habiskan ya kecelit. Nah, Termasuk akhirnya apa? ketipu ya, Mbak? Ya, saya ketipu saya. Ketipu diri saya sendiri. Nah, itu. Makanya saya berani menyampaikan seperti itu. Nah, karena saya menjalaninya. Masalah pengetahuan yang disampaikan saudara-saudara Bani Adam mungkin kurang bagaimana sesuai hatimu, tapi tolong ini asli bimbingan dari imamnya. Nanti wah, tidak akan habis ilmunya, tenang aja. Semakin eh, yang disampaikan beliaunya menambah rasa percaya kita pada Sang Pencipta kita, gitu loh saudaraku. Nah, nih kalau sifat Nabi, takdir, jalin takdirnya, nubaweh, ketetapan dari Allah. Sifat Rasul, tugasnya apa? Menyampaikan kok. Nah.
menyampaikan risalah. Namanya apa? Sabda Allah. Nah, seperti di atas. Sabda Allah yang disampaikan apa? Ini karena sabda Allah itu qauliyah, ayat-ayat yang disampaikan jelas saat ini berupa Al-Quran, kitab orang-orang beriman. Al-Quran itu kitab wong iman. Karena wong ra iman nyekel Al-Quran yo pancet ae, gak iso ngelakoni. Nah, kalau Al-Quran bukan bacaan, tidak hanya dibaca tok, tapi Al-Quran harus dijalani. Apa yang disampaikan Rasulullah. Namanya sabda Rasulullah. Makanya sifat Rasulku menyampaikan risalah-risalah dari leluhurnya. Namanya sabda Allah. Apa yang disampaikan? Pengetahuan roh Tuhan, pengetahuan tentang keimanan, tentang mendekat, tambah dekate marang Tuhannya. Wes intinya di situ semua. Oke, saudaraku. Oke, Pak. Ya masih ada sifat Rasul yang yang terakhir ini. Sifat basaria. Sifat basaria itu bagaimana? Sifat basaria itu sifat manusia biasa. Jadi Rasulullah itu ya manusia biasa. Sama-sama kita. Yang mempunyai sifat biasa, maksudnya seperti itu. Jadi lumrah mempunyai istri, mempunyai anak, juga merasa kelaparan, itu juga dilakukan Rasulullah. Nek ono saudaraku, kalau ada saudaraku ndak makan sehari, sudah nggak iman, wah payah ini, susah ini. Rasulullah sampai 3 hari itu, kurang apa ya? Rasa percayanya pada Tuhannya, manusia terpilih menjadi utusan Allah. Ini kalau sudah mendapat julukan Rasulullah dan beliaunya mendapat julukan Ulul Azmi, itu manusia yang terpilih dan mampu bertanggung jawab. Wes ora mikir jiwanya, yang penting yang dipikir lu umatku, umatku, umatku seperti itu. Hebat sekali itu Rasulullah dengan kemahanaulah. Sifat basariahnya itu sifat manusianya. Jadi jangan kau tutupi sifat basariahnya. Kalau ada sifat basariahnya, kalau Rasulullah mempunyai kesamaan nafsu atau kesalahan itu pasti ada. Nah, kalau orang-orang di luar ya Rasulullah itu sangat sempurna, tidak mempunyai kesalahan. Tapi saya tidak percaya. Karena apa? Karena namanya manusia pasti punya salah. Oke, saudaraku sepakat? Ya nerak sepakat ya wani karo Gusti Allah di Al-Qur'an nerangne ya. Ya jadi lumrah. Nah, kalau bahasan ini punya salah, ya itu juga wajar. Wong memang bahasan apanya? Wong Nabi aja punya. Sangat lumrah, saudara-saudaraku. Tapi tidak usah kecil hati. Karena kita sudah percaya dan mempercayai pada Tuhan kita bahwa kita itu loh tak kleru-kleru nih. Oh, gak Atau bahasan malah ngono, gak ngono ya. apa? Bahasan malah ngono, gak oleh ngono ya, Mbak. Ya, ya seperti itu Kakang Sumati. Manusia kok.
Menilai baik saja kalau ada buruknya sedikit, wah, wis hilang baiknya. Makanya kita sadar dan semua itu dari Tuhan, semua itu pasti ada hikmahnya. Hikmah dari saya sendiri juga hikmah untuk saudara-saudaraku yang tahu atas kesalahanku. Gitu loh saudaraku, bahwa sempurnanya bahasan yo duwe salah. Oke, sepakat saudaraku? Pakat. Oke, Maka gimana? Sudah jelas ya? Nabi itu, Sepakat ya, Mbah. oke. Jadi Rasulullah itu ya Nabi, ya menjadi Rasul, juga manusia biasa. Itu sifatnya lengkap saudaraku. Tapi semuanya ini asli diberi ketetapan oleh Allah. Apa yang diberikan kepada hambanya yang terpilih? Ketetapan mempunyai sifat maksum, terjaga. Seperti kita juga terjaga, pasti terjaga. Kesalahannya bahasan seberapa itu pasti dijaga oleh Allah, pasti diselamatkan. Saya yakin nih. Seperti itu Nggih. contoh. Contoh saya Nggih. saja. Contoh saya Ucal-ucul ya saja. balik Nur. Ucul-ucul balik aja. Makanya kalau ucul ya biarkan ucul. Gitu saudaraku. Oh, kiranya ada yang kurang paham atau ingin bertanya silakan saudaraku semua. Monggo. Monggo tangklet tak sambil minum kopi saudaraku. Monggo langsung kalau ada yang tanya. ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya ini mau tanya, ini kan di ayat ini kan ada dua, ada yang terucap, ada yang tidak terucap. Nah, yang tidak terucap itu kan menjadikan kelakuan. Nah, sementara yang terucap itu kan termasuk Al-Quran yang dibaca. Nah Al-Quran itu kan sendiri sebagai petunjuk. Ya. Nah, bagaimana kita bisa jadikan dia petunjuk sementara itu kan bahasanya artinya kita tidak paham, tidak mengerti gitu. Dibaca sih bisa dibaca, tapi kita tidak paham, tidak mengerti, tidak paham artinya begitu. Apa yang ditanya, Pak Topoy? Maksudnya apa yang ditanyakan? Yang Al-Quran itu yang terbaca, yang termasuk itu 30 juz. Itu kan biasanya cuma baca, tapi tidak tahu artinya. Ya. Sementara itu kan petunjuk. Ya. Nah, itu yang saya tanyakan itu bagaimana kira-kira itu, Mbah? Ini tidak kira-kira ya, karena Al-Quran sudah menjadi kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bagaimana? Ya, orang-orang yang percaya pada Tuhannya. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Yang ditanyakan bagaimana 30 juz menjadi petunjuk seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya. Karena 30 juz itu tidak sedikit dan masa Rasulullah juga untuk menjadi kelakuan itu tidak langsung 30 juz tapi berangsur-angsur, bertahap seperti yang diajarkan imamnya di sini itu mengajarkan berangsur-angsur, bertahap, satu tahap. Kalau Al-Quran mungkin Bapak Sopo ini? Pak Daeng. Mungkin Bapak Daeng
mungkin yang belum paham apa, mari kita nanti pasti ada petunjuknya, pasti ada yang menjelaskannya, pasti di sini akan dibedah gitu saudaraku. Jadi bertahap saja, tidak mungkin langsung menjalani Al-Quran 30 juz gitu saudaraku. Pak Ilham Daeng. Iya, betul-betul. Ya, Jadi itu bertahap. Contoh gini saja nih Mbak, misalnya gini. ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanu. Nah, itu kan bahasanya di Al-Qur'an itu. Tapi kita tidak mengerti artinya apa itu. Itu maksud saya begitu. Sedangkan itu kan petunjuk. ya. Kalau Pak Dayeng, Pak Daeng Ilham. kalau Pak Dayeng Ilham, begini Pak, maksud saya, kalau Pak Dayeng itu ingin tahu Quran itu menjadi petunjuk, apa yang ingin tahu, katakan bahasa Arab, kan itu bahasa Arab ya. Kita Ya, bedah, kita artikan, pasti nanti ada jawabannya di sini. Gitu. Jadi satu-satu. Katakan yang disampaikan Pak Dayeng itu, nanti tolong memang benar-benar itu yang ditanyakan dan benar-benar itu ayat yang menjadi petunjuk bagi Pak Dayeng. Nanti share saja, WA saja. Nah, nanti kita bedah atau langsung atau nanti pasti ada jawabannya. Oke, saudaraku. iya, baik-baik. Makasih Mbak. Ya, sebab yang kita sampaikan ini umum. Kalau nanti Pak Dayeng ingin tahu Quran ini menjadi kelakuan dan petunjuk bagi Pak Dayeng, nanti pasti ada yang menjelaskannya. Itu Pak Dayeng ya. Tenang Siap, aja. siap, siap. Tenang aja Pak Dayeng. Di sini komplit kok. Tenang. Oke, monggo. Assalamualaikum. Selanjutnya. Assalamualaikum, Mbak Hasan. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, Pak Darpari, Hmm? Dinegoro. Oh, alhamdulillah Pak Rifai. Bagaimana Nah, kabarnya? Terus. Nanya Mbak Hasan, berarti menjalani Al-Quran itu ada hubungannya satu tambah satu tambah satu tambah satu itu ya Mbak Hasan? Betul, Bapak Kristal. betul saudaraku. Karena bimbingan imam kita dengan tauhid Jawa, tapi ketauhidannya sama, nanti ya sama, arahnya sama. Iya. Itu sudah menjadi ketetapan. Takdir itu harus satu tambah satu dari setapak demi setapak sampai kita kan percaya harapan kita kan sampai 100%. Maksudnya itu bagaimana Oke, Bapak. Betul. melakukannya? Itu kan petunjuk untuk melakukan. Nah, itu kan bahasa Arab. Terus bagaimana cara melakukannya? Sedangkan itu bahasa yang tidak dimengerti. Itu yang ditanyakan tadi, Mbak. Oh gitu. Iya, iya, betul-betul. Ya, Ya, begitu maksudnya. ya contoh saja mengenai mengenai Quran menjadi kelakuan tentang mengenal Tuhan. Katakanlah kul wallahu ahad. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh ya. Katakanlah Tuhan itu satu. Sing tak sembah loh, hanya satu. Lah itu dibimbing di sini juga sudah disampaikan. Hanya Allah yang saya percaya, hanya Allah yang saya sembah seperti itu. Itu contoh Pak ya. Allahus Somad. Allah tempat bergantung dengan menggantungkan jiwa raga seluruhnya hidup dan mati saya pada Tuhan yang kami percaya. Itu contoh Pak Ilham ya. Iya, iya, Mbak. Siap, siap. Oke. Ya, di antara itulah.
Monggo. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Ini ada imam kita yang meneruskan Zoom pada malam ini. Oke, saudaraku semua. Wabillahi taufik wal hidayah dari saya. Mohon maaf atas semua kurang dan lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lur ya, ini saya jelaskan. Saya nambah Ikut terus ya. cara fase menjadi pendidik itu kan ada 4. Yang pertama itu menjelaskan dengan runtut, hanya jadi bercerita, menceritakan pengetahuan itu runtut. Yang kedua, jalan cerita yang diceritakan itu bisa diterima. Terus yang ketiga, menceritakan pengetahuan itu bisa dengan menjiwai. Yang keempat, bisa menginspirasi orang yang mendengar. Nah itu nggak pernah dibaca berulang-ulang, sehingga ketika menerangkan sesuatu itu nggak tahu saya nanti menerangkan yang bagaimana. Kalau menerangkan nggak tahu ujung pangkalnya kan muter aja nanti. Jenengan KB harus belajar. Makanya kamu harus sering membaca itu yang 4 itu loh. Oh, saya menjadi pendidik yang bagaimana nanti kalau saya menerangkan. Kalau itu kamu lupakan, kamu ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas. Itu sering dibaca lah buat pedoman. Tadi saya ulas seperti yang judulnya. Fungsinya di dalam air itu apa? Fungsinya. Yang pertama, kalian mengenal bisa bertauhid yang murni itu ketika kamu hanya berserah diri. Nafasmu tidak bergerak di dalam air. Jadi kamu bisa berpikir dalam ketenangan, nggak mendengar apa-apa, hanya mendengar hatimu itu kamu memilih siapa yang kamu percaya. Jadi kamu punya pengetahuan itu untuk menetapkan. Lah itu pertama kali, menetapkan siapa yang kamu percaya. Kamu mengetahui itu namanya ruh. Ruh itu pengetahuan tentang yang memelihara kamu. Jadi saya menerangkan tentang fungsi yang pertama itu kuncinya di situ. Untuk mengetahui betul siapa yang kamu telah memilih di dalam hatimu. Memilih siapa yang kamu percaya. Itu di dalam air itu baru jelas. Memilih, menetapkan. Yang kamu percaya penciptamu maha kuasa, maha memelihara, maha segalanya. Terus setelah itu kamu memilih, terus ikhlas. Nah, kamu mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, tentang yang memeliharamu, dan kamu telah memilih menetapkan pilihanmu. Itu ketika di dalam air itu terang. Kalau kamu menetapkan tidak di dalam air, kamu nggak bisa. Ketika hidup di dunia seperti ini, kamu kesulitan untuk menetapkan. Kadangkala apa yang kamu lakukan, kamu
kamu percaya. Bahasan belajar dari guru sing 4 itu harus diingat ya bahasan ya. Urusan iman, urusan keyakinan, urusan percayamu dengan Allah, urusan tauhid hanya yang kamu cuma satu aja, nggak ada yang lainnya. Lah, itu sudah kamu temukan di jamaah kita. Cuma mengungkapkannya kadang-kala nggak tahu kalau nggak ikut Zoom kayak gini. Membahasakannya itu nggak tahu masih tersimpan di dalam hati. Terus yang kedua, menemukan Baitullah. Baitullah itu bait tempatnya Allah, rumahnya Allah maksudnya. Nah, masuk mandi yang kedua itu menemukan Baitullah. Jadi ketenanganmu yang bersama Allah itu dijadikan dibawa untuk keluar dari dalam air. Nah, itu namanya Baitullahmu untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, yang belum sebagian paling mungkin belum. Ketika kamu sudah ikhlas di Baitullah di dalam air tuh, setelah itu kamu naik sampai tenang. Setelah tenang, hatimu yang ikhlas itu, yang paling rendah itu dibalik, plek, ikhlasmu untuk hidup, untuk sadar. Balikkan keikhlasanmu untuk keluar. Jadi hatimu tuh terasa seperti mangkok. Asalnya menutup begini ke dalam, terus dibalik gini, terus untuk hidup keluar. Jadi imanmu siap untuk hidup. Kenapa harus di dalam air? Memurnikan tauhidmu itu kalau di dalam air kamu nggak bernafas itu enak. Kalau begini kamu nggak bernapas, nanti ya pura-pura bisa. Kalau dalam air nggak bisa pura-pura. Kalau kamu menemukan keikhlasan bersama Allah ya ketemu juga. Ikhlas ya ikhlas, kalau enggak pasti nggak kuat. Kalau pura-pura tahu, ternyata kamu hanya kuat menahan nafas saja. Tapi untuk menemukan keikhlasanmu nggak ketemu di dalam air. Itu namanya pura-pura. Kan urusan keimananmu sendiri. Pura-pura ya nggak apa-apa. Boleh tapi kan urusanmu sendiri. Jadi em, di dalam air menyelam yang pertama itu menghidupkan ruh. Jadi pengetahuan ruh itu mengetahui yang memelihara. Lah menetapkan siapa yang memelihara kamu, lalu hidup pengetahuanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tenggelam lagi masuk ke dalam air. Setelah itu tenang, lah kamu menemukan, oh ini ternyata saya bersama Allah ini namanya Baitullah. Oh saya berada dekat dengan Allah. Ikhlas mula. Setelah itu kamu menemukan Baitullah bersama Allah, kamu muncul ke permukaan. Nah, akhirnya kamu bawa untuk menjalani kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tenggelam dalam air lagi. Set. Setelah itu, yang pertama dan yang kedua kamu menemukan ikhlas. Setelah itu naik. Plek. Nah, setelah tenang, naik ke permukaan, tenang dulu. Kalau sudah tenang, longgar hatimu, terus hatimu, ikhlasmu itu dibalik untuk ke atas. Dibalik dulu. Set. Oh, ikhlasku untuk hidup. Keluar. Nah, itu ikhlasmu mulai hidup. Membalikkan hati dulu. Kalau nggak dibalik, hatimu turun saja. Kalau hatimu sudah ikhlasmu sudah membalik iman karena ada imannya, nanti hidup terus. Jadi keimanan tuh bisa mencapai tataran logika, bukan hanya di dalam hati, nggak bisa dinalarkan, nggak bisa diungkapkan.
Kalau sudah dibalik, nanti logikamu hidup. Penalaranmu masuk akal. Dan kamu bisa bicara. Makanya saya kasih cara berbicara itu, cara mengajar itu ada 4 itu kan jamek maneknya. Batasan-batasannya kamu sampai di mana. Fungsinya begitu. Terus bisa dilakukan. Pokoknya dicoba. Wong ilmu, wong di sini aja bisa. Kalau kalian rajin mencoba, nanti tanya kalau nggak tahu. Oh, saya kok menemukan bagaimana ini di dalam air kok menemukan saya menemukan ketenangan. Saya melihat sosok apa? Ah, palsu itu khayalanmu. Menemukan titik keikhlasanmu dan kamu menyerahkan diri kepada Tuhanmu. Nah, kalau menemukan titik keikhlasanmu, setelah itu kamu naik ke atas. Nah, ikhlasmu yang bersama Allah itu dibawa untuk menjalani hidup, sadar. Itu baru benar. Kalau menemukan apa? Menemukan kerang lah. Kamu niatnya mencari kerang. Niatnya menghadap Allah. Niatnya berserah diri. Nah, niatnya apa? Niatnya mencari cacing yang kau boleh cacing nang jero banyu. Engko imane cacingan. Nah, itu fase menyelam dalam air itu sederhana. Yang pertama, set. Itu bisa dilakukan, oh, bisa semuanya. Kalian tuh harus tahu istilah-istilah. Ruh itu apa? Ruh adalah pengetahuan tentang yang memelihara. Baitullah adalah tempat yang di sisi Allah. Di mana? Di keikhlasan hatimu, dasar hatimu. Nah, ketika sudah di dasar kamu ikhlas, ada yang kamu percaya, setelah itu dibalik lah. Namanya itu membalikkan kesadaran untuk hidup. Hatimu terbalik, keluar. Tidak ke dalam lagi. Oh, bisa dipahami ini. Bagus. Bisa Kang, bisa alhamdulillah. Bisa, Gus. Bisa. Ya, Bagus. Yang penting bahasan pokoknya wis iso wani ngomong, mari ngono kula yo belajar. Bahasa runtut. Kalam ini saya meneruskan yang diterangkan bahasan tadi. Kalamullah itu ya. Kalamullah itu ada 2. Ayat qauliyah namanya perkataan yang dari lewat sabda Rasulullah. Ayat qauliyah yang lewat lisannya Rasulullah. Yang satu yang lewat kelakuannya Rasulullah. Ayat kauniyah. Wong menjadi kelakuan ketetapannya ikhlasnya dengan Allah. Kan nggak bisa diucapkan. Yang bisa diucapkan apa? Ya firmannya. Kalau kelakuannya ya menjadi kelakuan. Kauniyah itu semua nabi. Semua nabi menjadi ayat kauniyahnya Allah, firmannya Allah yang berupa ayat kelakuan. Jadi keimanannya itu menjadi kelakuan itu semua nabi. Tapi tidak semua nabi menjadi Rasulullah utusannya Allah. Kalau utusannya Allah yang Rasulullah itu pasti kauniyah ya, kauliyah ya. Jadi firman Allah lewat menjadi kitab suci. Makanya Rasulullah berpesan, aku tinggalkan 2 pusaka, Quran dan sunnahku. Sunnah itu kelakuan.
Al-Quran itu bacaannya. Yang lewat lesannya Rasulullah itu ucapan. Yang ditulis namanya Al-Quran. Kauniahnya yang tidak bisa diucap, kelakuannya. Sebagai nabi, nubuah menerima nubuah, menerima kenabian itu itu ketetapan dari Allah. Allah sendiri yang memilih. Sampai bisa menetapkan itu nggak bisa dari saya. Saya itu hanya berupaya. Tapi kalau Allah belum memberikan pengetahuan hatimu itu bisa ada ketetapan kelas. Oh, yang saya percaya pencipta saya. Ya tetap saja berupa ucapan saya. Tapi Allah sendiri yang menuntun hatimu. Selama belum jelas, yang penting ikuti saja. Allah pasti memberikan hidayah. Jadi yang namanya nubuah itu ketetapan dari Allah. Kalian dibimbing oleh Allah. Kalau nggak sabar, akhirnya nggak terbimbing. Kenapa? Allah itu memberikan fase pengetahuan itu perlahan-lahan. Alamal insana malam ya'lam. Kenapa? Karena aladi alama bil kolam. Yang menciptakan jalan cerita hidup loh. Hidupmu ada jalan ceritanya loh. Lahir di mana, orang tua siapa, terus setelah itu menjalani apa loh, ada jalan ceritanya. Siapa yang menuliskan jalan cerita hidupmu? Ya penciptamu itu. Setelah itu Allah mendidik. Kalau kamu sudah beriman, Allah mendidik. Kalau kamu belum beriman, yang mendidik kamu, yang menuntun kamu itu keinginanmu. Nafsu, wah saya mencari uang. Jadi hidupmu untuk dunia. Hatimu terisi dunia. Akhirnya yang kamu kejar, kamu itu tertarik dengan segala macam yang ada dalam keinginanmu. Namanya mengikuti nafsu, dididik oleh nafsumu, keakuanmu. Hanya orang yang hatinya dicerahkan oleh Allah sehingga bisa dibimbing oleh Allah mengetahui ketetapan hatinya. Jadi jelas siapa Tuhannya, siapa yang dipercaya itu jelas. Nah, di situ namanya Allah mendidikmu. Ala alam alamal insana malam ya'lam. Allah mendidik dalam takdir-takdirmu. Kadang masuk dalam air belum ketemu, belum tahu ikhlasnya. Oh, Baitullah seperti ini. Ikhlasku bersama Allah menjadikanku tenang. Oh, seperti ini berarti Baitullah. Loh, kamu belum kadang kala belum merasakan. Tapi rata-rata kalian semua udah bisa. Jadi ketetapan Allah yang ada di hatimu itu kamu dituntun untuk menetapkan dan menempati ikhlas. Kamu bisa duduk belum tentu bisa ikhlas dalam duduk. Kamu bisa mengetahui penciptamu, bisa berserah diri, tapi belum tentu menempati ikhlas sampai merasakan tenang bersama Tuhan, belum tentu. Lah tenang hanya bersama Tuhanmu itulah Baitullah. Kalau kamu nggak tenang berarti bukan di Baitullah. Oh, kamu nggak kerasan kok. Yang paling penting keselamatanmu. Nomor satu. Kalau kamu sudah yakin diselamatkan oleh penciptamu, kamu sudah jelas kok siapa yang kamu percaya menyelamatkan. Nah, setelah itu
pengetahuan-pengetahuannya baru dipelajari. Biar apa? Pengetahuan tuh menerangi jalan hidupmu. Jadi nubuah dan risalah berbeda. Nubuah itu ketetapan dari Allah. Kamu ditetapkan untuk iman. Dituntun oleh Allah namanya nubuah. Risalah, kamu mengetahui punya ilmunya untuk menyampaikan. Kamu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluargamu dengan menyampaikan pengetahuan. Lah itu risalah. Mungkin ada yang tanya jawab, monggo. Biar biar mekar pengetahuannya, wawasannya biar luas. Monggo, Mas Dede, ayo Ya, ya Gus. jelaskan. Eh, saya ingin bertanya mengenai Rajul Kamil. Pertanyaannya adalah, apakah Rajul Kamil dengan Nabi itu satu istilah yang sama maksudnya? Karena saya tangkap Nabi itu adalah suatu sifat yang menjiwa kita untuk menangkap risalah kenabian. Nabi itu bukan sosok masa lampau, tapi kita terbentuk atau Allah bentuk sebagai nabi. Istilahnya dengan Rajul Kami itu apakah ada kesamaan yang dimaksud itu sama? Esensinya kayaknya saya menangkap itu sama gitu, Gus. Bagaimana maksudnya, Gus? Apakah ini? Ya pertanyaannya gimana itu, Gus? Oh ya, ya, ya kalau udah udah selesai baru saya jawab. Tanya dulu, dikeluarkan dulu unek-uneknya. Dah? Iya, yang saya paham itu kan Nabi itu bukan sosok masa lampau, sejarah-sejarah masa lampau. Tapi saat ini Kalau memang ada gitu. kalau nabi itu orang yang dipilih Allah, kalau nubuah itu lah proses proses orang ditetapkan menjadi iman. Itu namanya nubuah, mendapatkan nubuah dari Allah. Tuh. Kalau rojul Iya, kamil, rojul artinya laki-laki. Jadi mengetahui arti bahasa saja, sudut pandang saja. Masalah sama maksudnya itu nggak masalah. Yang penting memahami bahasa saja. Yang penting paham lah mana yang kita sampaikan lewat bahasa yang mana. Kalau bahasa rojul kamil itu kan bahasa laki-laki yang sempurna. Kalau bahasa nubuah itu kan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa didekatkan dengan Allah. Jadi bahasanya Mas Didi nggak boleh disamakan. Artinya bahasa aja berbeda. Sudut pandang, ya memandang sesuatu dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah itu kan berbeda. Begitu sudut pandangnya. Tapi nggak boleh disamakan. Kalau Nabi, kalau orangnya apa pasti Rojul Kamil, ya belum tentu. Karena orang yang selamat, syarat selamat itu la ilaha illallah aja. Punya ketetapan bahwa yang dipilih untuk memeliharanya dunia sampai akhirat hanya Allah saja. Lah, tauhid la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah itu namanya nubuah, mendapatkan ketetapan keselamatan.
Jadi memahaminya dari arti katanya saja, jangan dihubung-hubungkan sama-sama nggak boleh. Nasi dengan beras itu ya beda, beda proses. Padi, beras, nasi, terus apa itu? Karak, menir, ya beda proses. Jadi terpisah-pisah karena di situ ada maksudnya dari sudut pandang yang lain. Bisa diterima Mas Dede? Iya bisa guys. Memudahkan ya, memudahkan menelaah. Ya. Memudahkan penelaah. Iya. Karena saya juga terus terang nggak mau terkecoh dengan bahasa, Gus. Itu kan seringkali mengungkap dengan istilah-istilah bahasa Arab. Sekarang tambah bahasa Inggris. Iya, wong bahasa itu kan kalau kalau dari berbagai sudut pandang kadangkala bahasa padi itu ya tetap rice kalau bahasa Inggris lah untuk memudahkan pemilahan sifat itu kan pakai bahasa Indonesia. Nah, padi menjadi beras menjadi nasi. Kalau bahasa Inggris ya rice, rice, padi juga rice, beras juga rice, nasi juga rice. Loh, itu memudahkan. Jadi bahasa yang berbagai macam itu kita mengambil untuk penjelasan yang lebih mudah. Kalau lebih detailnya. Oh, ini pesen. Kalau siapapun yang sudah di Baitullah itu slow motion keluarnya. Keluarnya dari dalam air itu slow motion. Paham gak slow motion? Slow motion ini gerak lambat karena Alon-alon, Gus. ya alon-alon, gerak lambat lebih lebih kuat tenangnya, pelan-pelan aja sampai nggak putus. Nanti dapat detailnya pengetahuan kan. Biasakan bergerak itu dengan jiwamu, mendapatkan pengetahuan. Kalau segala sesuatu yang kamu lakukan itu slow motion. Detailnya pengetahuan itu nanti diberikan oleh Allah. Jadi keluar dari dalam air itu slow motion, gerak lambat. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ini pesan bagi yang menyelam dalam air. Iman itu sudah terang, semuanya udah bisa lah. Tapi belajar mencoret-coret lah, pakai tulisan. Oh, iman itu ternyata begini. Belajar bicara, membaca. Iman adalah percaya, yang saya percaya adalah pencipta saya. Jadi diangan-angan, hatimu sambil tersambung sambil mengucapkan. Biar enak nanti lisannya. Tapi enak ya laptopnya jenengan kabeh. Kalau beli ini dibelikan yang bagus ya. Enak. Nanti yumnya tambah lancar. Pokoknya semuanya jangan pernah merasa tidak bisa. Yang penting baca aja berulang-ulang. Yang saya percaya adalah pencipta saya itu di, dibacalah hatimu dengan lisan tapi jangan dengan batin. Bicara sendiri nggak apa-apa, tapi jangan ada orang. Jangan di pasar, nanti bicara sendiri di pasar nanti sulit sembuhnya, katanya Pak Soleh. Angel waras sih. Langsung viral, Gus. Lah iya.
Itu Pak Bidin itu sering bicara di pasar tuh, Pak Yainal Abidin tuh. Bahaya itu. Tapi pun kalau tambah nih ya, Gus. Oh, wes tambah nih. Pun Ya wes. Caranya mobil. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo, yang lainnya. Biar kalau kalian diam saja berarti di situ kamu nggak nyantol. Kalau ada yang kamu tanyakan Assalamualaikum, berarti di Gus. situ ada yang nyantol. Gus, tanya Gus. Ya, Gus, kalau ayat Qauliyah itu kan berarti berbahasa Arab, Gus ya? ya waktu Rasulullah bahasa Arab. Iya. Artinya yang sekarang itu eh, di 30 juz itu, Gus. Berarti jadi Oh, wajib nggak, Gus, belajar bahasa Arab, Gus? ya, ya, fardu kifayah. Kalau ada Oh, yang bisa ya ya. nggak wajib. Ya, kan Ya, tinggal siapa berarti yang kamu. nggih, nggih, nggih. Kalau udah ada yang bisa ya kamu tinggal tanya aja. Kan sudah ada yang bisa siapa? HP-mu itu udah pinter. Maka Bagus, juga Gus. makanya tidak wajib berbahasa Arab tapi wajib mengerti artinya ya tanya di Google, HP kan bisa ada terjemahannya. Nah itu kan Allah membuka pengetahuan-pengetahuan tentang teknologi kan juga ada manfaatnya. Tinggal siapa yang memakai. Jadi orang yang memanfaatkan pinternya bahasa Arab untuk minta dipercaya itu kalian bisa mengecek sendiri. Oh ini ngawur ternyata nggak bisa. Bisa ngecek di mana dengan Google. Ya orangnya ditarungkan dengan Google itu pinter mana. Oh Mas Dede aja sama Google, pinter Google. Untung Mas Dede itu manusia, jadi nggak bisa dikibulin sama Google. Nggih, Gus. HP kula elek nggih, winter, Gus. Nah, iya. Gus, kalau di dalam air itu apa harus melek matanya, Gus? Enggak, boten. Oh, Melek nggih. hatinya itu lo menyadari bisa berpikir, bisa memilih. Meleknya hatinya Nggih. ketetapan. Oh ini yang saya percaya loh melek namanya kamu mengetahui. Nggih. Ngoten jelas? Nggih. Pun. Ya. Yang lainnya, Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, piye? Assalamualaikum, Gus. Mau Piye nanya, Pak? Gus. Hah? Contoh orang yang nggak betah di Baitullah itu yang gimana, Gus? Sebenarnya ya nggak ada. Kalau sudah tahu ya nggak ada. Ya, orang nggak punya niat. Orang nggak niat kok mendekat kepada Allah ya udah dekat ya menyanyiakan. Nggak betah karena nggak punya niat. Kalau kalian semua kan punya niat, jadi nggak mungkin nggak betah. Ngoten Mas Sam ya. Siap, Gus. Mayar mana jawabannya, Gus ya? Tapi itu ya, kan orang gimana cirinya orang yang nggak betah di Baitullah orang nggak punya niat. Memang nggak punya niat ya, nggak betah. Nah, nggak Sip. punya niat ya. Siap. Orang yang nggak betah di Baitullah itu cirinya bagaimana? Orangnya orang yang nggak punya niat. Walaupun didekatkan ya nggak betah karena nggak punya niat. Kok jawabnya gampang men ya? Gimana mau saya jawab yang ribet-ribet nanti kalian bingung nanti. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kebalik. Kenapa bisa kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Nanti seperti birokrasi. Kalau ke Allah itu nggak boleh mempersulit. Tapi kalau memang jalan pikirannya yang menerangkan sulit ya
masih belum runtut ya bukan karena niatnya untuk mempersulit, tapi memang sebatas itu. Makanya kita belajar menyampai sebagai penyampai. Monggo yang lainnya. Kalian tuh jangan merasa sudah terang kalau memang di hatimu belum terang. Nanti kamu menutup pengetahuan dari Allah yang kamu seharusnya bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Monggo Assalamualaikum, Gus. ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasim. Ya, mau bertanya, Gus, tentang Ya, surat Yusuf ayat 28 yang artinya tipu daya seorang wanita itu sangat dahsyat. tipu daya seorang wanita itu anak dan istrimu itu musuh bagimu itu tuh. A2 itu. Secara keimanan itu gimana, Gus? Itu yang namanya wanita itu maksudnya pengikutmu. Kalau kamu punya yang Hmm, apa belum jelas masih masih menempel dari kamu itu kan mengajaknya itu nggak percaya dengan Allah, tapi dia percaya dengan kamu. Lah kamu mengajak percaya pada Allah, tapi dia tetap tidak paham itu. Kadangkala kamu menuruti mereka, tapi bisa terseret. Mereka pengikutmu yang harus mengikuti kamu. Bukan kamu yang harus mengikuti. Mengikuti itu dalam rangka hanya menenangkan nafsunya saja. Biar nggak bergejolak, merasa tidak diperhatikan. Allah ya disayangi lah. Ngoten Pak Kasim. oke, siap. Oke iki oke jelas apa oke pokoknya nompo ngono to. Halo Pak Sepuh Mulyono. Pak Mul, gimana Pak Halo, Mul? halo, siap Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Gus, ini untuk diulang yang masalah Nabi dan Rasul itu Gus, Oh supaya iya. jelas. Rasul itu dari kata risalah. Risalah itu pesen, wasiat lah. Wasiat dari Allah, risalah dari Allah. Wasiat dari Allah kamu disuruh, diutus untuk menyampaikan jalan keselamatan namanya risalah. Dari kata Rasul. Rasul orang yang diutus. Risalah mengutusnya dalam rangka apa yang harus disampaikan. Risalah apa. Jadi Rasulnya Allah, utusannya Allah menyampaikan risalahnya. Kalau Nabi mendapatkan nubuah, nubuah ya apa? Mendapatkan keimanan dari Allah, tuntunan dari Allah, ketetapan dari Allah. Di hatinya ada ketetapan. Kalau Rasul mendapatkan perintah menyampaikan. Nubuah, ketetapan dari Allah, ketetapan imanmu, ketetapan kamu tetap percaya dengan satu saja, yaitu penciptamu, itu namanya nubuah. Risalah, kamu punya kewajiban menyampaikan, apa namanya? Terpanggil untuk menyampaikan namanya, kamu mendapatkan risalah agar orang selamat. Nubuah, ketetapan keimananmu, risalah menyampaikan kepada orang agar selamat. Tergerak untuk menyelamatkan orang lain. Namanya risalah. Bisa diterima?
Bisa, Gus. Yo dihafal nih, sesuk tak tekoki meneh. Bisa, Nur Gus. nggih, monggo. Gus, jelaskan lagi tentang membalikan kesadaran ruh. Ketika di dalam air, saya ulang lagi. Ketika di dalam air, kamu bisa berpikir. Terus kamu bisa memilih siapa yang kamu percaya. Setelah itu kamu merasakan tenang karena dekat dengan berserah diri kepada penciptamu yang kamu percaya. Nah, merasakan keikhlasan. Setelah itu slow motion keluar dari air. Pelan-pelan. Setelah mencapai ketenangan, setelah itu hatimu yang ikhlas bersama Allah itu dibalik. Rasanya itu kayak dibalik gitu loh. Untuk ke atas. Asalnya ke bawah turun, terus dibalik ke atas untuk hidup. Itu perasaannya aja yang dibalik. Rasa ikhlasmu itu dijadikan ke atas. Bisa diterima. Membalikkan pengetahuannya untuk keluar. Bisa diterima? Bisa. Ya. Nanti dicoba lagi. Pokoknya diulang-ulang nanti tahu sendiri. Allah yang mendidik, yang penting jangan bosan. Gitu ya. Ya, Gus. Ya. Gus, nanya Gus. Nggih. Gus, untuk ayat kauniyah itu kan kelakuan Rasul. Itu contoh realnya kayak apa, Gus? Contoh realnya ya menetapkan ketetapan di dalam hati itu kan menjadi kelakuan toh, keimanannya selalu bersama Allah menjadi kelakuan itu kan kelakuannya Rasulullah. Itu kan yang mendidik Allah yang menuntun. Terus mengucapkannya gimana wong kelakuan? Kan nggak bisa. Berarti kalau yang si D amanah patronat tablik itu kan dalam keniatan untuk dicontoh. Ya, ya ucapan berupa ucapan. Lah itu kan ucapan tuh kan ada kelakuannya. Kayak rasa lapar tuh sebenarnya apa ada tulisan lapar atau bicara lapar di dalam perutmu? Lapar tuh gimana? Masa lapar di dalam perutmu udah lapar, lapar kan nggak ada. Masa bisa diucapkan apa ada ucapannya? Kan nggak ada. Itu kauniyah yang tidak bisa diucapkan karena ketetapan dari Allah. Ya kayak kamu ikhlas itu apa? Bisa diucapkan. Ucapannya berbeda dengan yang kamu rasakan. Tapi ucapan itu memudahkan untuk mencari titiknya. Menuntun. Makanya Al-Quran itu tuntunan. Petunjuk. Kalau nggak melakukan ya petunjuk dibaca, dipahami aja. Lah, jalanan rohani itu perjalanan jiwamu, perasaanmu itu loh. Sampai menembus keikhlasan dan ada yang kamu percaya. Itu namanya perjalanan rohani. Bisa diterima? Ya, Gus, Masih? nggih. Sambil dicerna, Gus. Ya. Oke, siap. Satu tambah satu dulu, Gus. Terus cerna, Gus. Yang penting tahu titik ikhlas di dalam hatimu. Terus kamu merasakan kerasan. Apa kerasan itu bahasanya? Kamu itu betah bersama Allah saja itu betah. Nah, di situ baru Allah memberikan pengetahuan. Pokoknya satu, yang pertama, kamu tahu titik berserah diri kepada Allah itu menjadikan kamu dekat itu kamu paham. Kalau kamu berserah diri, itu menjadikan dekatmu dengan Allah karena yang kamu percaya untuk menyerahkan dirimu hanya Allah.
Siapa penciptamu itu? Kalau kamu sudah bisa berserah diri kepada penciptamu, di situ kamu menemukan titik keikhlasan. Kalau belum keikhlasan hanya berserah diri tapi nggak ikhlas, ya pikiranmu kemana-mana. Niatmu nggak sungguh-sungguh. Jadi titik keikhlasan bersama Allah itu namanya Baitullah. Kamu berada di Baitullah, di rumah Allah. Di situ yang kamu ketahui ya dijaga Allah, yakin, percaya, dan lain sebagainya. Lewat jelas ngopi sih, ben gak sepaneng. Ya Gus, karena selama ini gitu loh, Gus. Yang kebanyakan yang dipahamin Sidik, keamanan itu kan kayak hubungan sesama makhluk aja gitu loh. Nah, di sini kan untuk keimanan, keikhlasan. Iya, Iya, sidik amanat tabligh fatona sidik itu lurus, tapi sudah iman dulu baru lurus naik. Tegak lurus bisa dipercaya. Sidik itu tasdikun bikolbi, ada ketetapan. Tasdik itu ketetapan. Kamu masih ingat ketetapanmu hanya percaya kepada Allah saja itu masih ingat. Namanya kamu sidik. Jujur memang kamu hanya percaya Allah saja, itu namanya sidik. Kalau tahu ketetapan, iya saya sudah percaya dengan hanya Allah saja yang saya percaya. Tetapi kamu tapi kok kamu masih bilang tapi ini gimana? Nah, itu kamu meragukan apa yang sudah kamu tetapkan. Berarti belum sidik kamu. Jangan menarik diri dari ketetapanmu hanya mempercayai Allah saja. Lupa nggak apa-apa, tapi meragukan kemahaan penciptamu itu menjadikan keimananmu tipis. Ada selain Allah yang lebih kamu percaya. Wis pokoknya gampang. Penting ya kamu mengetahui titik keikhlasanmu dulu lah yang penting. betul, Gus. Singkat padat, Gus. Oke. Bu Kusnul tanya apa mboten Bu Kusnul? Jelas pun Gus. Hah? Jelas. Le. Jelas Gus, mboten Yang tanya wis. Oh, mboten tanya ya diwakili dulur-dulur yang lain. Mas Alek, mungkin ada yang tanya. Yang lainnya, Mas Saya Dede mau tanya protes. lagi. Bukan Ya. mau tanya, mau protes, Gus. Hah? Mau protes. Kenapa? Karena apa? Di antara kita jamaah ini belum ada yang mampu Allah berikan kemampuan menjelaskan sejelas Gus, menggugah dan mencerah. Sebenarnya yang didahulukan bukan keterangan. Saya tidak mendahulukan kalian bisa menerangkan. Yang saya dahulukan ketetapanmu itu terbawa menjadi kelakuan dulu. Kalau yang saya utamakan kamu bisa menerangkan nanti keimananmu hilang tapi menerangkannya bisa nanti. Memang begitu Mas Dede, saya mengharapkan tuh utamanya itu keselamatan dulu kok. Pokoknya ikuti aja lah. Rasulullah aja 23 tahun loh. 13 tahun di Mekah. Lah kita baru berapa tahun? Udah nggak usah buru-buru, yang penting jalani aja tetap bersaudara dengan kokoh. Islam Protestan ini Mas Dede. Belajar sabar. Islam Protestan.
Lah, tergugahnya hatimu itu menjadikan kamu itu sering menulis saja. Buat aksi. Oh, setiap tulisan yang disampaikan, saya sampaikan itu tulis saja, nanti paham sendiri. Tulis hafalkan itu aja. Kalau ada waktu senggang. Atau baca, dibaca berulang-ulang, nanti paham sendiri. Allah yang didik kalian. Baca berulang-ulang. Itu aja. Jangan jangan disia-siakan. Gitu Mas Dede. Mas Dede Ya, ae tak belum. kasih ijazah Mas Dede. Oh Biar iya, bisa dikasih nerangno. ijazah sama Bu Kusnul nanti. Syaratnya harus Baca, dikasih ijazah dulu. baca surat Gaden 3 kali. Ya, cukup Gus. Matur suwun. Cukup semuanya? Yang belum paham Ya, nanti ditanyakan cukup lagi. Gus. Nggih. Yang belum paham dipelajari sendiri hatinya. Wes, gembrosok wes. Ya, ini pakai headset biasanya, Mas Budi. Bagus. Dipahami sendiri-sendiri. Oh, dilalar piye bahasanya apa Urai, bahasa dilalar? Hah? diurai, Gus. Diurai sendiri sudah digulung menjadi ketetapan diurai. Urai sendiri dong. Imanmu itu diuraikan sendiri. Oh ini ditulis coret-coret aja lah. Oh yang saya percaya Allah. Nah, setelah itu saya ikhlas. Setelah itu terus ikhlasnya untuk menjalani kehidupan ke depan. Oh ke depan ditulis lagi. Oh ke depannya sampai mati. Oh ketetapan saya sampai mati percayanya. Terus saya menemukan ketenangan apa enggak? Tenang dulu sejenak tumak nina. Lah saya terus setelah itu bangun keyakinanmu. Yakin apa enggak? Diuji. Yakin Allah pasti memelihara karena percaya saya enggak setengah. 100% percaya. Nah, diurai. Belajar mengurai hatimu. Semuanya belajar mengurai hatimu. Gitu ya? Usul. Siap, Kang, siap. Usul Gus. Siap, Oke. Gus. Siap. Nggih. Usul pripun Bu Kusnul? Yang ditulis-tulis Gus itu sampean kumpulkan jadi satu, step by step dari 1 sampai ke misal sampai A sampai Z. Itu nanti diwedar ke semuanya. Oh, Istilahnya siap. buku gitu. Ditugaskan Mas Iwan Harmoko. Oke. Semuanya udah dicatat sama Mas Iwan. Jadi dibukukan nanti siapa yang berminat ya silakan Ya, untuk mendapatkan bukunya, karangannya. Mas Iwan apa Gus? ya. Wes monggo. Nggih, ngoten mawon Bu Kusnul, matur nuwun saran-sarannya. Sami-sami Gus. Jadi kerjaannya ditulis Mas Iwan, tulisannya Gus welek. Iya Kane welek. Gusmin nih goro-gorone. Oleh rawan nulis yang elek. Ya wis gitu aja. Jangan lupa diutamakan mengurai ketetapanmu sendiri. Mengurai ketetapanmu sendiri. Dari uraian saya kamu menjadikan terang, setelah itu kamu punya ketetapan. Lah setelah kamu punya ketetapan diurai lagi. Uraikan. Sampai mati. Hidup sampai. Itu ya. Ya. Oke, Wis. Gus. Dari Siap, saya Bang, saya siap. akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.